plastik tadi saya katakan, ya. Jadi sudah buat nih serbuknya puyer di salah satu itu. Nah, tentunya kita perlu wadah akhir ya yang bisa mudah untuk dibawa pasien. Dan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kelembapan sirkulasi udara. Karena dengan memasukkannya ke dalam pot plastik, karena sudah punya pot plastik belum? Sudah tahu bentuknya ya? Ya, kalau sudah tahu bentuknya kan ada tutupnya. Nah, tutupnya itu adalah yang digunakan sebagai perlindungan terhadap udara, baik oksidasi ataupun pembakaran. Nah, kemudian berikutnya ya ada yang namanya istilah filtrasi, di mana bahan dihaluskan dan didiskusikan dengan bahan tambahan atau pelarut yang dapat menguap dengan mudah setelah filtrasi selesai. Nah, sebagai contoh ada beberapa bahan tadi saya katakan yang bentuknya kristal. Misal asam salisilat seperti itu, ya. Asam salisilat kalau teman-teman lihat dia bentuknya kristal. Kalau dicampurkan begitu saja dengan serbuk, maka kristal ini bisa mengiritasi kan. Nah, sehingga kita lakukan teknik filtrasi tadi dengan menambahkan etanol, ya seperti itu, atau spiritus fortior, sehingga asam salisilatnya ketika kita tambahkan spiritus fortior dia melarut, kemudian kita tambahkan dengan sejumlah serbuk di sana, seperti itu. Ya, itu yang disebut sebagai filtrasi. Etanolnya kemana Pak? Menguap, ya kan? Sehingga etanol ini bukan bagian dari resep, hanya sebagai pembantu untuk memudahkan proses pencampuran. Kemudian bahan kental dan lengket ini cenderung mengalami aglomerasi, ya, sehingga ini perlu untuk diperhatikan kembali. Kemudian untuk camper bisa kita tambahkan alkohol tadi seperti yang sudah saya katakan. Kemudian kristalodium dapat dihaluskan dengan bantuan ether, ya. Jadi untuk kristalodium ini berbeda tidak dengan etanol, tetapi dengan bantuan ether. Tetapi hati-hati dalam penggunaan ether. Nah, saat ini sudah tidak digunakan lagi plastiknya, ya, karena ether ini mudah terbakar dan kalau terhirup dalam waktu yang lama bisa menyebabkan seperti itu, ya. Oke, kemudian ada istilahnya tadi campuran eutectic. Nah, campuran eutectic yang saya katakan kalau mereka bertemu bisa meleleh, ya, cairan hasil dari kombinasi seperti fenol, camphor, mentol, timol, antipirin, phenacetin, adenalide, ya, kemudian aspirin, salol, dan senyawa yang lain. Pada suhu biasa mereka berada dalam bentuk padatan. Tetapi ketika mereka dicampurkan bersama, mereka akan bisa meleleh, ya, sehingga bahan campuran eutectic ini dapat dimasukkan ke serbuk dengan penambahan bahan yang ringan, sehingga bahan ini tidak akan meleleh ketika dicampurkan bersama. Nah, kemudian ada magnesium karbonat atau magnesium oksida yang sering digunakan sebagai pengencer umum dan efektif untuk tujuan campuran eutectic ini. Pun seperti taurin, pati, bentonit, dan absorben lainnya juga bisa direkomendasikan untuk menyalut, ya, istilahnya menyalut bagian dari campuran eutectic ini agar tidak bersama. Nah, kemudian berikutnya, kalau ada cairan di dalam serbuk bagaimana? Nah, cairan dalam jumlah kecil dapat dimasukkan dalam serbuk terbagi atau puyer, jadi tidak masalah. Tapi harus dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit saja. Sedangkan magnesium karbonat, pati, dan laktosa dapat ditambahkan sebagai absorben jika perlu untuk jenis serbuk yang ada cairannya sedikit tadi. Bila cairan bisa dipekatkan dengan penguapan, maka ini akan lebih baik, ya, dapat digunakan water bath. Kemudian setelahnya laktosa dapat ditambahkan saat penguapan untuk meningkatkan tingkat penguapan pelarut dengan meningkatkan luas permukaannya. Jadi bagaimana caranya tadi untuk menguatkan cairan dalam tinctur misalkan. Oke, kemudian berikutnya ada yang namanya serbuk effervescent. Nah, serbuk effervescent ini sama seperti effervescent yang teman-teman tahu, ya, dia mengandung sodium bikarbonat dan asam. Asamnya ini bisa asam sitrat, asam tartrat, dan natrium fosfat, ya, selain daripada bahan aktif. Di mana serbuk effervescent ini dapat menyebabkan, ya, munculnya gelembung-gelembung, ya, ketika dilarutkan atau ditemukan dengan air seperti itu, sehingga menimbulkan sensasi segar atau sparkling di situ, ya. Nah, dalam air ini karbon dioksida akan dilepaskan sebagai hasil dari reaksi yang basa. Nah, buih dari glukosa karbon dioksida inilah yang digunakan untuk menutupi rasa obat, sehingga beberapa bahan serbuk, ya, itu diformulasikan demikian juga dengan serbuk effervescent untuk menimbulkan sensasi yang lebih nyaman. Ya, ada yang tahu obat apa yang dibuat serbuk effervescent? Enervanse. Obat CDF. kalau obat tahu? Yang begitu obat yang buat itu loh, apa namanya, obat batuk tuh, fluimusil. Tahu fluimusil?
Ya, fluimusil ada, dia obat sebenarnya sebuah effervescent, obat keras termasuknya. Nah, itu digunakan untuk mengencerkan dahak atau batuk, atau biasa juga digunakan untuk penyakit cystic fibrosis. Ya, jadi untuk mengencerkan kayak sputum ataupun dahak. Kalau teman-teman batuk nggak sembuh-sembuh, nah mungkin butuh itu. Ya. Oke. Nah, ada beberapa penulisan resep ya, ini ketinggalan sih ya, tapi teman-teman udah tahu, saya sampaikan juga. Ada yang jumlahnya ditulis untuk seluruh serbuk lalu dibagi menjadi beberapa bungkus. Contohnya ini, ya. Apa bedanya dengan yang bawah? Ini, ya. Berarti kalau yang atas, yang ditimbang berapa? Yang ditimbang, hasil totalnya berapa? 10 gram. 10. Kan tidak ada DTB. Iya. Berarti 10 gram kemudian dibagi menjadi 20. Nah, kalau yang bawah ditimbang berarti 0,5 dikalikan dengan 20. Gitu. Ya bedanya ya. Jadi kalau tanpa DTB bagian yang di atas dari KPP dibagi sesuai dengan jumlah obat yang diminta. Tapi kalau ada DTB bagian yang di dalam resep dikalikan dengan jumlah yang diminta. Paham ya? Nah, kalau seperti ini berarti kita diminta apa nih? Sepahnya bingung ya, bacanya ya. Bikin pesek. Ya, diminta asam asetil salisilat ya di 10 gram, kemudian sakor laktis, kuantum statif, kemudian kuantum statis, kemudian misofahnya pulveres bifide in pulveres secundum numero 20. Apa yang artinya? Jadi buatlah serbuk terbagi atau pulveres yang dibagi di mana jumlah masing-masingnya adalah demikian sebanyak 20. Berarti secara nggak langsung DTB. Gitu. Ya, ini nama lainnya saja. Seperti itu. Oke, tapi jadi benar nggak kalau itu DTB? Malah jadi salah karena asam salisilat ini kalau 10 gram banyak sekali. Oh iya. Ya kan? Ya, ini ada nama lainnya. Kemudian, nah ini ada resep-resep lagi, ya. Nanti silakan teman-teman perhatikan. Nah kalau ini ada juga tulisannya DTD. Jadi kalau seperti ini berarti kita buatnya gimana? Masing-masing dari bahan ini DTD itu dikalikan dengan 20. Seperti itu. Berarti satu puyernya nanti harus mengandung semua bahan obat ini di dalam puyernya. Seperti itu. Ya. Canda nyusahin aja lu. Ya. GTT itu adalah bute, tertex. Ya, jadi oleometapib 1 tertex. Seperti itu. Jadi dalam penggunaannya nanti teman-teman, berarti ini kan 1 GTT berarti ada 20 kali 20 kan? Berarti ditambahkan 20 tertex. Nah, tapi 20 tertex itu terlalu banyak sebenarnya. Nah, ini yang nanti biasanya diusulkan untuk diubah. Biasanya tidak 20 tertex. 5 tertex saja. Karena 20 tetes itu kesetaraannya adalah kalau kita menggunakan penetes baku setara dengan 1 ml. Ya, jadi 1 ml itu setara dengan 20 tetes penetes baku seperti itu. Nah, bayangkan kalau kita harus menambahkan augmented banyak 1 ml ke dalam suatu serbuk biasanya akan banyak sekali. Sehingga jumlahnya biasanya dikurangi setengah. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, kemudian resep lain amoxan 250 mg nomor 10 signanya kapsul. Ini ada masalah nggak? Nggak ada ya, tinggal langsung digunakan saja ya kan. Nah, kemudian berikutnya paracetamol 120 mg saprolactis IS. Kemudian ini diminta apa nih? Sepa lege artis. Lege artis itu apa artinya? Pembuatannya diketahui seperti itu ya, pulveres DTD numero 10 berarti nanti ini dikalikan dengan 10. Kemudian SPRN TDD pul 1 verbis. Apa itu artinya? Tandai pemakaian diketahui di 3 kali sehari 1 puyar seperti itu ya. Nah, jadi ditandainya itu adalah 3 kali sehari, tetapi biasanya di dalam kurung pemakaian diketahui karena pasien sudah pernah diinformasikan bagaimana cara pemakaiannya. Jadi signa itu sering dituliskan oleh dokter PRN kalau pasiennya itu sudah pernah menerima obat ini, biasa seperti itu. Begitu.
ya, atau bahkan hanya PRN saja, SPRN gitu. Nah, kalau kita menerima obat yang SPRN itu, kita tuliskan juga pemakaian diketahui, tetapi pada saat penyerahan obat, kita konfirmasi ke pasien. Kita konfirmasi ke pasien bahwa bagaimana cara penggunaannya, apakah sudah diinformasikan oleh dokter atau belum. Untuk memastikan kembali, biasanya sih sudah. Oke? Ya. Ya, ini agak kurang jelas, tetapi sama saja sebenarnya 500 mg tetapi dalam bentuk tablet di sini ya. Kemudian TTR-nya 1 mg, SLEPS, Bisepamnya, Uvaris numero 10, Sigmanya CDD 21. Ada yang salah nggak kira-kira? Ada yang salah nggak kira-kira? Nah, kalau di sini berarti kita harus hitung dosis lazimnya dulu untuk anak 3 tahun ini, setengah tablet yang diminta berarti kan 250 mg ya. 250 mg di sini tidak ada DTD. Berarti 250 mg dibagi 10. Berarti si pasien ini, si anak ini dalam satu bulan hanya menerima 25 mg paracetamol. Lazim nggak? Nggak lazim. Anak kecil itu biasanya 3 tahun itu menerima paracetamol 125 mg. Ya, dosisnya. Nah, maka kalau teman-teman melihat yang seperti ini, kemudian merasa dosisnya tidak lazim, nanti kalau dalam praktikum diusulkan. Jadi ada bagian usul di praktikum itu untuk mengubah dosis. Karena kita sebagai apoteker itu adalah penjaga terakhir yang berhubungan langsung dengan pasien. Ketika kita melihat ketidakwajaran ya dalam resep, baik itu dosisnya terlalu berlebih atau dosis lazimnya tidak mencukupi, maka kita komunikasikan dengan dokter. Siapa tahu saja dokternya sedang hilang. Ya, jadi kita harus komunikasikan kira-kira ini benar atau tidak, atau malah seharusnya ada DTD. Ya kan? Ya. Ya, silakan. Oke, lanjut. Ya, ini ada resep lainnya dalam bentuk persentase. Nah, kalau bentuk persentase ini cara menghitungnya bagaimana? Di sini kan dibilang bolus alba at 20. Berarti total bedak ini kan pulse aspersoleus ya, berarti kan bedak ya, bedak tabur. Berarti bedak tabur yang akan dibuat berapa banyak? 20 gram. Nah, kemudian perhitungan dari masing-masing ini dalam persen nih. Berarti nanti asam salisilat di 2% dikalikan 20, sulfur 1% dikalikan 20, zinc oksid 5% dikalikan 20, amilum tau 10% dikalikan 20. Nah, bolus alba sendiri bagaimana? Berarti 20 dikurangi jumlah dari asam salisilat, sulfur, zinc oksid dan amilum taunya. Karena total bobot akhirnya nggak boleh lebih dari 20 gram kan? Seperti itu. Karena kalau ada tanda up ini adalah hingga. Jadi hingga 20 gram. Berarti bolus alba ini kita tambahkan sampai 20 gram. Otomatis berarti kan bolus albanya 20 dikurangi dengan komponen jumlah bahan obat lainnya. Paham ya? Tetapi kalau tidak ada up bagaimana Pak? Ya berarti bolus albanya sejumlah 20 lagi. Ya, sekarang. Bolus alba itu diluar, betul. Ya, jadi sama seperti tau. Jadi dia pengisi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke tablet. Nah, tablet ini merupakan sajian padat yang dibuat dengan mengempat dan cetak obat dengan campuran obat dengan atau tanpa zat tambahan. Pada prinsipnya nanti teman-teman akan belajar lebih sajian padat ya kaitan dengan tablet ini, tetapi cukup saya kenalkan terlebih dahulu sekarang. Tablet dapat berbeda dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, ketebalan, dan daya hancur. Dan macam-macam tablet itu banyak sekali. Ada salut gula, salut selaput, ya, salut enterik, kemudian sublingual, buka, sudah saya jelaskan juga. Ada tablet berlapis, effervescent, kunyah, vaginal, tablet besar, tablet besar, dan tablet ataupun pelet. Nah, untuk tablet salut gula, tablet yang disalut dengan campuran gula dengan bahan lain yang sesuai, ya. Sebagai contohnya adalah Bioneuron atau Neurobion, ya, seperti itu. Contohnya atau Enervon C dan seterusnya, yang mana mudah ditandai dengan ketika kita memegang tabletnya. Kalau warna daripada tablet itu berpindah ke tangan kita, itu adalah tablet salut gula. Karena tablet salut gula pada dasarnya dominan dia adalah larut air, seperti itu. Nah, tangan kita kan lumayan basah tuh biasanya seperti itu. Maka
penyalutnya itu bisa berpindah dengan mudah. Kemudian ada namanya salut selaput atau film coated ya. Nah, kalau salut selaput ini dibuat dari bahan yang sintetik atau bahan alam dan biasanya dia tidak larut air seperti itu. Nah, contohnya konstan tablet. Ya, tablet konstan pernah lihat ya, yang warna kuning itu. Nah, itu adalah penyalutnya sebenarnya. Nah, kemudian ada tablet salut enterik ya, yang mana salut ini tablet ini disalut demikian hingga sehingga tidak hancur di dalam lambung, tetapi hancur di dalam usus. Nah, tujuannya adalah untuk absorpsi di usus untuk menghindari iritasi pada bagian lambung kalau dia pecah di sana, ataupun memang tujuannya bisa juga untuk mengobati penyakit-penyakit secara lokal di bagian usus. Nah, jadi penggunaan daripada salut enterik ini menggunakan bahan-bahan yang tahan asam seperti itu. Yang perlu untuk diperhatikan adalah pada salut enterik tidak boleh atau haram hukumnya untuk digerus seperti itu ya, karena kalau digerus berarti kan lapisan daripada coatingnya hancur. Nah, berarti bisa saja nanti dia tetap akan bisa mengeluarkan bahan obat yang mengiritasi gitu ya. Sebagai contoh ada bahan-bahan obat yang enterik itu kataflam dan seterusnya. Nah, itu dia adalah biasanya enterik tuh ya, biasanya ada tandanya seperti SR ya atau ER enterik, EC itu kan tercoating dan seterusnya. Itu adalah tanda dari tablet-tablet yang tidak boleh digerus. Sehingga nanti kita di apotek harus memperhatikan apakah tablet tersebut merupakan tablet salut atau tidak. Ya. Kalau untuk tablet salut gula atau salut selaput sebenarnya tidak ada kewajiban untuk maksudnya gini. Kalaupun ternyata tidak sengaja digerus itu tidak masalah. Yang menimbulkan masalah itu kalau misalkan salut enterik ataupun tadi rilis ya seperti itu kita gerus. Kalau salut gula atau salut selaput tidak sengaja kita gerus, yang terjadi hanya paling biasanya pasien akan merasa lebih pahit saja, ya karena itu untuk menutupi rasa begitu kan. Oke, kemudian ada tablet semua terbuka. Tablet yang diberikan pada pipi yang di bawah lidah, di mana tujuannya adalah yang akan larut dalam kandung glikada di bawah lidah yang selanjutnya akan diabsorpsi melalui mukosa oral sehingga dia tidak mengalami first pass effect atau first pass metabolism, sehingga kadar dalam tubuh itu meningkat ya, karena obat itu pasti mau tidak mau dia akan diabsorpsi ya di daerah lambung. Seluruh obat yang diabsorpsi di lambung ataupun di usus pasti akan dibawa ke hati terlebih dahulu untuk dimetabolisme. Itulah kenapa kalau teman-teman perhatikan dosis pada obat injeksi dibandingkan dosis pada obat oral kan berbeda. Pada obat oral itu lebih tinggi banget, lebih tinggi, sangat-sangat tinggi, lebih besar daripada obat yang diberikan secara IV. Nah, itu kenapa alasannya? Karena pada obat yang diberikan secara oral dia mengalami proses metabolisme tadi, sehingga kadar obatnya perlu dinaikkan agar bisa memberikan efek yang sama. Seperti itu, ya. Oke, ada yang tahu paracetamol untuk parenteral berapa banyak? Kalau untuk oral kan 500 mg ya, tapi kalau untuk obat suntik paracetamol berapa? Ya, biasanya 100 mg. Ya, seperti itu. Jadi rendah sekali. Jauh kan? 100 kali 5 kali lipatnya ya, seperti itu dari untuk yang oral. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan.